Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Masih dalam bahasan perbedaan yang keempat tentang prinsip akidah salafus salih. Adanya keselarasan antara amalan yang zahir, amalan yang lahir, dan amalan yang batin. Berbeda dengan al-Murji'ah. Berkata Syekh Shalih As-Suwayyih hafizahullah, wa ajma'al ulama'u ala anna dhahira wal batina mutalazimani. Para ulama telah bersepakat bahwasanya apa yang tampak dan apa yang ada di dalam batin ini mutalaziman, selaras, saling mengikat, saling melazimkan. Tertiadakannya wujud secara lahir, maka meniadakan wujud yang ada di dalam batin. Maka pengakuan terhadap keimanan yang ada di dalam batin ini harus diwujudkan dalam wujud nyata berupa amalan lahir. Inilah maksud dari permasalahan ini. Berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah memandang bahwasanya apa yang lahir, yang zahir berupa amalan, sifatnya hanya penyempurna saja, syarat penyempurna iman. Istilah mereka syartu kamal. Adanya menyempurnakan iman, tidak adanya hanya sekedar mengurangi iman, tidak membatalkan iman. Kenapa? Karena al-zahir itu hanya sekedar syartu kamal, syarat kesempurnaan dari iman. Bahkan pengucapnya yang mempropagandakan pemikiran ini mengatakan anna ma jawazal amal al-qalbi wa ta'addahu ila ma yata'allaq bil amalil badani fa huwa syartu kamal. Dikatakan oleh pengucapnya, segala apa yang melampaui amalan hati, segala apa yang melampaui amalan batin dan terwujudkan dalam amalan badan, itu semua sifatnya hanya syartu kamal, sesuatu yang menyempurnakan apa yang telah kokoh di dalam batin. Bermakna ketika tertiadakan apa yang lahir tersebut, tidaklah menggugurkan apa yang telah tetap di dalam batin. Makanya konsekuensi dari pemahaman ini, mereka menetapkan keimanan tarik jinsil amal, orang yang meninggalkan amalan sama sekali, tidak beramal amalan sama sekali. Dia hanya menisbatkan kepada Islam tapi tidak beramal amalan sama sekali, tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Naam. Yang demikian mereka tetapkan keislaman padanya. Kenapa? Karena Islam itu adalah keyakinan di dalam batin tanpa dituntut padanya untuk melakukan amalan lahir. Adapun jika ada amalan lahir, itu sifatnya hanya sekedar penyempurna iman yang ada di dalam batin. Kalau tidak ada, maka dikatakan pelakunya sebagai seorang mukmin yang naqisul iman. Mukmin hanya saja kadar keimanannya itu kurang. Makanya mereka kemudian berdalil dengan hadis syafaat. Hadis syafaat yang mengkisahkan tentang seseorang yang paling terakhir kali dikeluarkan dari neraka. Naam, karena didapati pada dirinya ada mithqal dzarrah minal iman, setitik dari keimanan. Akidah Ahlussunnah menyatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun, berarti tidak ada sama sekali. Adapun mereka menyatakan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan sampai sangat berkurang kecuali mithqal dzarrah. Illa mithqal dzarrah katanya. Jadi keimanan itu bisa berkurang sampai hanya tinggal setitik. Sampai hanya tinggal setitik. Maknanya, siapa yang memiliki keyakinan dan keimanan yang setitik itu, seperti apa wujudnya? Ya, keyakinan di dalam batin bahwasanya Allah itu sang pencipta alam semesta. Allah itu Rabbul Alamin. Keyakinan itu cukup bagi seseorang untuk keluar dari kekekalan azab neraka. Ini mazhab mereka. Jadi mereka berdalil dengan hadis syafaat untuk melegalkan pemahaman mereka bahwasanya amal lahiriah itu sifatnya hanya sekedar sesuatu yang berada di luar iman. Tertiadakannya tidaklah menggugurkan iman. Padahal hadis syafaat tidak menunjukkan kepada makna yang demikian itu. Hadis syafaat menunjukkan kepada orang yang memiliki kadar minimal dari keimanan. Sementara keimanan di sisi Ahlussunnah ya keyakinan hati, pengikraran dengan lisan, serta amalan lahiriah. Amalan lahiriah. Inilah konsep keimanan yang paling minimal di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wa mimma ya'dudu dzalik ma taqaddam
naqluhu minal ijma'at ala annahu la yasihhul imanu illa bil qawli wal amal. Dan perkara yang menguatkan, mendukung statement pernyataan ini, bahwasanya para ulama telah bersepakat sesuatu yang zahir dan batin itu selaras, harus saling terwujudkan. Perkara yang mendukung statement yang demikian adalah apa yang telah dinukilkan berupa ijma', di mana para ulama, para salaf bersepakat tidak sah keimanan kecuali dengan pengikraran dengan ucapan syahadat serta pengamalan terhadap makna dari syahadat tersebut dan tuntutannya, amalan batin maupun amalan lahir. Waqad kathura an-naqlu 'anis salafi fi hadhihi al-mas'alati, telah banyak sekali penukilan dari para salaf tentang permasalahan yang demikian ini. Famin dzalika, di antara yang demikian itu adalah apa yang diikrarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salahu al-qalbi mustalzimun li salahi al-jasad. Baiknya hati itu melazimkan baiknya jasad, karena hati induk bagi jasad. Kalau hati itu baik, pasti jasad ikut baik. Dan ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluha al-jasadu kulluhu. Fa idza kana al-jasadu ghairu salihin dalla ala anna al-qalba ghairu salih. Kalau jasad itu enggak saleh, maka yang demikian itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa hatinya itu juga tidak saleh. Karena lahir itu alamat batin. Al-zahir alamatul batin. Apa yang tampak alamat bagi, indikasi bagi apa yang ada di dalam batin. Wal qalbul mu'min salihun fa ulima anna man yatakallamu bil imani wa la ya'malu bihi la yakunu qalbuhu mu'minan. Maka dari sini diketahui siapa yang mengucapkan, menyatakan beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Siapa yang mengatakan saya beriman dengan lisannya tapi dia tidak wujudkan, realisasikan dalam amalan lahiriah, la yakunu qalbuhu mu'minan, maka dipastikan hatinya tidak beriman. Naam. Karena kalau hatinya beriman pasti akan terwujudkan dalam wujud amalan lahir. Hatta annal mukraha idza kana fi idharil imani fala budda an yatakallama ma'a nafsihi wa fi sirri ma'a man ya'man ilaihi. Bahkan seseorang yang mukrah, dipaksa, apabila dalam tindakan penampakan dia terhadap iman, fala budda an yatakallama ma'a nafsihi, dia sendiri sudah harus untuk berbicara dengan dirinya sendiri bahwasanya dia beriman. Seseorang di bawah keterpaksaan, di bawah todongan senjata, diperintahkan untuk kafir, dipaksa untuk kafir. Naam. Sudah pasti dia harus berbicara dengan dirinya sendiri di dalam hati bahwasanya saya beriman. Naam. Wa fi sirri ma'a man ya'man ilaihi, bahkan dalam kerahasiaan dia harus tampakkan itu di hadapan seseorang yang dia merasa aman darinya. Misalkan tidak bisa seseorang menampakkan keimanannya kecuali secara diam-diam. Naam. Wajib bagi dia untuk mengungkapkannya ke dalam amalan lahir, pernyataan bahwa saya beriman. Naam. Walaupun kepada seseorang yang dia merasa aman darinya, dia percaya bahwa saya ini bisa dipercaya untuk menampakkan keimanannya dia ketika dalam keadaan keterpaksaan. Wala budda an yadhharu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Dan sudah pasti harus tampak dalam mimik wajahnya dan ucapan celetukan-celetukan lisannya itu mengisyaratkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kama qala Utsman, wa amma idza lam yadhhar atharu dzalika la biqaulihi wa la bifi'lihi qattu fa innahu yadullu ala annahu laisa fil qalbi iman. Adapun seseorang yang tidak menampakkan athar dari apa yang dia imani di dalam hati berupa ucapan maupun perbuatan sama sekali tidak tampak, maka yang demikian menunjukkan bahwasanya hatinya itu tidak terdapat padanya iman. Karena kalau hatinya beriman pasti akan tampak dalam wujud lahir. Walaupun di tengah keterpaksaan, di tengah situasi dan kondisi ketidakmampuan untuk menampakkan iman, tetap dia harus berbicara dengan dirinya sendiri bahwasanya saya beriman. Naam. Berbicara dengan batinnya bahwasanya saya beriman. Atau dia nyatakan itu, dia tampakkan kepada seseorang yang dia merasa aman darinya. Wa dzalika annal jasada tabi'un lil qalb, yang demikian itu karena jasad itu mengikuti hati. Fala yastaqirru syai'un fil qalbi illa dhahara mujibuhu wa muqtadahu 'alal badan. Jadi tidak ada sesuatu apapun itu yang menetap di dalam hati kecuali pasti tampak segala sesuatu yang terkonsekuensikan dari apa yang ada di dalam hatinya dia. Naam. Walau biwajhin minal wujuh, walaupun dari
satu sisi tertentu. Harus tampak. Naam. Wa qala rahimahullah, fa aslul iman fil qalb. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih mengatakan, aslul iman, pokok dasar iman itu ada di dalam hati. Wa huwa qaulul qalbi wa amaluhu, berupa qaulul qalb dan amalan hati. Amalan-amalan hati berupa mahabbah, khusyuk, ta'zim kepada Allah. Naam. Amalan-amalan yang sifatnya di dalam hati. Wa huwa iqrarun bit tasdiqi wal hub wal inqiyad. Apa bentuk amalan hati? Pengikraran dengan kejujuran bahwa saya antum beriman, rasa cinta dan rasa ketundukan hati, patuh. Wa makana fil qalbi fala budda an yadhhara mujibuhu wa muqtadahu. Dan apa yang ada di dalam hati tersebut dari amalan hati tadi sudah pasti harus tampak. Harus tampak yang mengkonsekuensikannya berupa amalan secara lahiriah dilakukan oleh anggota badan. Wa idza lam ya'mal bimujibihi wa muqtadahu dalla ala adamihi au dha'fihi. Kalau seseorang itu tidak mengamalkan, menampakkannya ke dalam wujud lahiriah dari tuntutan keimanan yang ada di dalam hati tadi, maka itu menunjukkan ketidakadaan iman atau lemahnya. Tergantung jenis amalannya dia. Naam. Kalau amalan yang dia tidak tampakkan itu termasuk dari pokok dasar iman, seperti tauhid, seperti sholat, maka itu mengindikasikan tidak adanya iman di dalam hatinya. Naam. Tapi kalau amalan yang tidak dia tampakkan, tuntutan dari amalan hati yang dia tidak tampakkan itu berkonsekuensi mengurangi kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib, maka itu mengindikasikan akan lemahnya iman yang ada di dalam hatinya. Walihada kanatil a'malu dhahiratu min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu. Makanya amalan-amalan dhahirah, amalan-amalan badan itu adalah termasuk dari tuntutan wajib dari keimanan yang ada di dalam hati. Wa hiya at-tasdiqu lima fil qalb, yaitu apa yang ada di dalam hati, pembenaran yang ada di dalam hati. Wa dalilun alaihi wa syahidun lah. Jadi amalan yang tampak itu dalil atas apa yang ada di dalam batin dan menjadi saksi atas apa yang ada di dalam batin. Wa hiya syu'batun min majmu'il iman al-mutlaq wa ba'dun lah. Jadi amalan zahir, amalan lahir itu adalah perangai-perangai, bagian-bagian dari keseluruhan iman al-mutlaq dan sebagiannya. Amalan-amalan yang lahir itu terkadang merupakan keseluruhan keimanan atau sebagian keimanan. Bermakna di antara amalan lahir ada yang sifatnya dia rukun dalam iman. Tidak adanya amalan lahir tersebut maka membatalkan iman, memurtadkan pelakunya. Di antara amalan-amalan yang lahir ada yang konsekuensinya hanya mengurangi kadar keimanan. Naam. Dia tidak memurtadkan pelakunya. Lakin ma fil qalbi huwal asl lima 'alal jawarih. Tapi apa yang ada di dalam hati itu dia adalah fondasi utama bagi apa yang tampak secara lahir melalui amalan badan. Kama qala Abu Hurairah radhiyallahu an, innal qalba malikun. Sebagaimana dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya hati itu adalah raja. Wal a'dha'u junuduhu. Sementara anggotanya hati, jasad, itu adalah bala tentaranya raja. Fa idza taba al-maliku tabat junuduhu. Kalau al-malik, sang pemilik, sang raja itu adalah baik, maka bala tentaranya juga akan ikut baik. Wa idza khabuthat al-maliku khabuthat junuduhu. Kalau sang pemilik saja, induknya saja sudah jelek, maka bala tentaranya akan ikut jelek. Qala rahimahullah, masih menukil ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa hadzal mawdi' yanbaghi tadabburuhu. Faman arafa irtibat adh-dhahir bil batin zalat anhu asyubhatu fi hadzal bab. Jadi bahasan ini sudah sepatutnya untuk direnungi, karena siapa yang mengetahui, mengenali keterikatan antara yang zahir dan yang batin, akan tertepiskan darinya segala syubhat dalam bab ini, sehingga dia tidak terjatuh dalam pemikiran yang khawarij maupun pemikirannya murji'ah. Wa ulima anna man qala minal fuqaha innahu idza aqarra bil wajib wa amtana'a 'anil fi'li la yuqtal aw yuqtalu ma'a islamihi fa innahu dakhalat 'alaihi syubhatul lati dakhalat 'alal murji'ah wal jahmiyah. Perhatikan, Syekhul Islam
mengkritisi fenomena latah yang ada pada para fuqaha dan ulama di masa beliau. Beliau mengatakan, dari sini diketahui kalau didapati ada salah seorang dari fuqaha ahli fiqih, alim, ada yang mengatakan seseorang apabila mengikrarkan kewajiban sebuah perintah tapi dia tidak mau untuk melaksanakan perintah tersebut, tidak boleh dihukum mati. Ini kasus permasalahannya. Kasus permasalahannya, apabila orang mengakui wajibnya sholat, misalkan mengakui wajibnya sholat, tapi diperintah untuk sholat dia nggak mau. Turun utusan dari kerajaan, sholat kamu, tetap nggak mau saya sholat. Cukup yakin saja, yang penting saya yakin kalau sholat itu wajib. Kalau ada fuqaha yang berpendapat la yuqtal, tidak boleh ditegakkan hukuman mati kepadanya. Au yuqtal ma'a islamihi, atau dikatakan dia dihukum mati, tapi dia tetap teranggap sebagai seorang muslim. Nah, kalau ada fuqaha yang berpendapat seperti itu, fa innahu dakhalat alaihi syubhah, maka ketahuilah telah masuk padanya syubhat sebagaimana masuknya syubhat tersebut kepada Murji'ah dan Jahmiyah. Makanya dalam Majmu' Fatawa beliau mengkritisi mayoritas fuqaha dan ahli hadis dari kalangan mutaakhirin itu terpapar dengan konsep pemikiran Murji'ah. Kenapa begitu? Karena sejak berkembang pesatnya pemikiran akidah Asy'ariyah, di mana dalam permasalahan iman mereka adalah Murji'ah, dan menjadilah kemudian landasan dasar kedaulatan itu dikuasai dan didominasi oleh mereka, kalangan Murji'ah, maka jadilah dalam permasalahan iman pun seperti itu. Sehingga kitab-kitab karya tulis yang ditulis itu mengikuti alur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, Syekhul Islam kemudian mengkritisi kebanyakan ahli hadis dan fuqaha dari kalangan mutaakhirin setelah 300 Hijriah ke atas ini banyak terpengaruh tanpa sadar oleh pemikiran Murji'ah, sehingga itu membawa dampak pengaruh terhadap tarjihat keputusan-keputusan mereka dalam merojihkan permasalahan fikih, termasuk salah satunya permasalahan salat. Hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat kalau merujuk ke dalam literatur salaf, ijma' Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, ijma'. Hanya saja kemudian di masa-masa belakangan menjadi sebuah permasalahan khilaf bahwasanya jumhur mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Adapun Imam Ahmad berpendapat kafir. Sehingga jadilah permasalahan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat menjadi sebuah pendapat yang justru mendominasi dan dikatakan sebagai pendapatnya jumhur. Dan ini dinukil oleh para ulama ahli sunnah. Bahwasanya permasalahan tersebut khilaf. Kenapa? Karena literatur konsumsi bacaan mereka dinukil dari fuqaha madhab, dari Hanabilah, dari Malikiyah, dari Syafi'iyah, dari kalangan mutaakhirin yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidaklah kafir. Padahal kalau merujuk ke imam madhab langsung, pendapat mereka menyatakan kafir. Kenapa begitu? Karena pengaruh akidah Asy'ariyah dalam permasalahan iman, sehingga secara tidak langsung membawa dan memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan mereka dalam hal fikih. Ini disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Nama-nama besar semua. Naam. Terpapar yang demikian. Makanya untuk rujukan dalam fikih di kalangan mutaakhirin kontemporer di masa ini tidak bisa lepas dari syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, syarah terhadap Sahih Al-Bukhari, atau syarah Minhaj karyanya An-Nawawi, Nah, di mana keduanya terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah yang tentunya dalam permasalahan iman yaitu di atas akidah Murji'ah. Jadi ya tidak mengherankan jika kemudian tarjihat sesuai dengan literatur bacaan mereka, baik itu fikih Syafi'i maupun fikih Hanabilah ataupun Maliki. Inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
ulima man qala minal fuqaha innahu idza aqarra bil wajib wa amtana'a 'anil fi'li la yuqtal aw yuqtal ma'a islamihi fa innahu dakhalat 'alaihi syubhatul lati dakhalat 'alal murji'ah wal jahmiyah. Naam. Jadi kalau ada fuqaha mengatakan orang yang mengikrarkan amalan yang wajib tapi dia tidak mau beramal, tidak boleh ditegakkan padanya hukuman mati karena teranggap batal keimanannya. Kenapa? Ya karena amalan itu bukan bagian dari iman. Jadi pelakunya tetap dikatakan sebagai seorang yang beriman. Maka bagaimana boleh ditumpahkan darahnya? Dalam hal ini yaitu ditegakkan padanya hukuman oleh waliul amr, oleh penguasa. Atau dia dibunuh, ditegakkan hukuman mati tapi tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Naam. Lantas atas apa dia dihukum mati? Naam. Dihukum mati tapi muslim. Yang seperti ini kalau ada pendapat seperti ini karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk pada para fuqaha itu syubhatnya Murji'ah dan Jahmiyah. Walati dakhalat ala man ja'ala al-iradata al-jazimah ma'al qudrati tammah la yakunu biha syai'un minal fi'li. Walihada kana al-mumtani'una min qatli hadha minal fuqaha banauhu ala qawlihim fil mas'alatil iman wa anna al-a'mala laysat minal iman. Ini loh titik puncak dari pemahaman mereka dalam permasalahan tersebut, di mana syubhat masuk kepada orang yang menjadikan iradah jazimah ma'al qudrati tamah la yakunu biha syai'un minal fi'li. Kalau ada kehendak dalam hati bersamaan dengan adanya kemampuan untuk melakukan, la yakunu biha syai'un minal fi'li, tidaklah yang demikian itu teranggap sebagai sebuah amalan. Maksudnya dia yakini, yang penting dia yakini walaupun dia tidak amalkan. Kenapa tidak diamalkan? Apakah tidak adanya kemampuan? Tidak. Ada kemampuan padanya. Hanya saja dia enggan untuk melaksanakannya, malaskah atau apakah, yang penting yakin. Harus ada iradah jazimah atas keyakinan terhadap amalan tersebut. Walihada, makanya di atas yang demikian itu orang-orang yang mencegah, menolak untuk ditegakkan hukuman mati kepada orang-orang yang seperti itu, tidak mau beramal, cukup dengan amalan hati, yang berpendapat tidak ditegakkan hukuman mati kepada mereka dari kalangan fuqaha, para fuqaha tersebut membangun pijakan hukum mereka di atas pendapat dalam permasalahan iman, yaitu apa? Bahwasanya amalan-amalan lahiriah dan badaniyah itu bukan termasuk dari iman. Kalau bukan termasuk dari iman, berarti orang yang tidak mau mengamalkannya tidak dibatalkan keimanannya selama dia meyakininya di dalam hati. Naam. Wa anna jinsal a'mal min lawazimi imanil qalb. Sampai kemudian beliau menyatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya jinsul a'mal, ini ibarah istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jinsul a'mal, jadi ada pengingkaran terhadap istilah ini. Karena tidak ada istilah jinsul a'mal di sisi para salaf, tapi sudah beredar menjadi bahasa di kalangan para fuqaha di masa itu, diistilahkan sebagai jinsul a'mal. Apa jinsul a'mal? Jinsul a'mal itu amalan lahiriah secara keseluruhan, salat, puasa, zakat. Itu semua adalah jinsul a'mal. Di dalam jinsul a'mal ada satuan-satuan amalan lahiriah, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu tetangga, berinfak, salat, puasa, zakat, haji, umrah, ini satuan-satuannya. Terkumpul dalam induk namanya jinsul a'mal. Jinsul a'mal itu semua termasuk dari konsekuensi keimanan dalam hati. Keimanan dalam hati. Bermakna tertiadakannya jinsul a'mal atau amalan-amalan lahiriah, maka meniadakan keimanan yang ada di dalam hati. Berarti tertiadakan keimanan yang ada di dalam hati, pelakunya kafir, murtad. Nah, siapa yang menganggap pelakunya muslim, masuk padanya syubhat Murji'ah dan Jahmiyah. Wa anna imanal qalbi tam biduni syai'in minal a'mali dhahirah mumtani'. Keimanan hati yang sempurna tanpa ada sedikit pun dari amalan lahiriah, ini mumtani', tercegah. Karena kalau hatinya baik pasti akan terwujudkan, terrealisasikan dalam amalan zahir. Sawa'un ja'ala dhahira min lawazimil iman au juz'in minal iman. Jadi sama saja. Apakah orang tersebut menjadikan amalan yang zahir termasuk kelaziman iman atau bagian dari iman. Naam. Intinya yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya, bahwasanya jinsul a'mal, amalan itu
Amalan lahiriah itu termasuk dari iman. Nah, ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Propaganda yang digaungkan di masa belakangan ini bahwasanya mereka mendefinisikan iman sebagaimana ahli sunnah. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan. Tapi mereka tafsirkan amalan adalah amalan hati. Adapun amalan lahiriah ini penyempurna saja. Kalau mereka mengatakan amalan penyempurna saja, konsekuensinya mereka juga mengatakan pula bertambah dan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali, gitu mereka. Sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali hanya sedikit. Ucapan yang zahirnya itu kebenaran padahal dimaukan dengannya kesesatan. Tidak tersisa sedikit pun. Di sini ahli sunnah menetapkan. Berarti bisa terbatalkan keimanan itu, tertiadakan sama sekali. Tapi mereka menambahkan illa mithqal darrah, kecuali setitik saja. Bermakna siapa saja yang di dalam hatinya ada iman, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau begitu berarti iman itu apa hakikatnya? Iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Orang yang tidak beramal sama sekali dan dia mati di atas yang demikian itu, maka dia tetap tergolong sebagai orang mukmin. Kenapa? Karena dia masih punya setitik iman. Apa itu setitik iman? Yaitu keimanan yang ada di dalam hati. Di sinilah letak perbedaan mendasar prinsip antara ahli sunnah wal jamaah dengan mereka. Kemudian mereka menunggangi dan mencarikan pembenaran dengan hadis syafaat tersebut. Berkaitan dengan syafaat yang menjelaskan bahwasanya ada orang yang dikeluarkan dari neraka karena didapati di dalam hatinya ada setitik iman. Tapi mereka tafsirkan setitik iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Ya, kesimpulannya berarti apa? Tanpa amalan tetap terkategorikan sebagai seorang mukmin. Nah, ini kan meruntuhkan pondasi pilarnya prinsip ahli sunnah yang mengatakan amal itu adalah bagian dari iman. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.